Mengapa lukisan karya Van Gogh, pelukis yang sangat terkenal dari Belanda itu, ada yang harganya lebih dari 1 triliun rupiah. Sedangkan kalau saya menirunya dan hasilnya persis sama, tetap saja harganya tidak akan sampai 1 juta rupiah. Jawaban atas pertanyaan ini akan menolong kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita mengukur nilai diri kita. Nilai diri atau self-worth yang benar dan yang sangat perlu kita pahami. Sebab dengan demikian bukan saja kita tidak akan bersikap minder, tetapi juga kita tidak akan mengejar fata morgana. Alhasil kita akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya dan Dia mampu menolong kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Alkisah suatu malam 2 orang pencuri berhasil membobol sebuah toko perhiasan. Dalam toko tersebut mereka melakukan tindakan yang sangat aneh. Bukannya mencuri barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, yang mereka lakukan hanyalah menukar semua label harga pada perhiasan-perhiasan yang ada di situ. Mereka mengambil label harga dari perhiasan-perhiasan yang mahal dan menempelkannya pada perhiasan-perhiasan yang murahan. Kemudian mereka melepas label harga dari perhiasan-perhiasan yang murahan dan menempelnya pada perhiasan-perhiasan yang sangat mahal. Keesokan harinya, toko perhiasan tersebut dibuka seperti biasanya. Selama beberapa minggu tidak ada orang yang menyadari bahwa label-label harga pada semua perhiasan di toko itu telah ditukar. Akibatnya orang membeli cincin yang sesungguhnya bernilai puluhan ribu dolar dengan harga beberapa dolar saja. Dan orang lain membeli kalung yang sebenarnya hanya bernilai $9 dengan harga ribuan dolar. Artinya barang-barang yang bernilai mahal dibeli dengan harga yang murah. Dan barang-barang yang bernilai murahan justru dibeli dengan harga yang sangat mahal. Melalui kisah yang ia ceritakan tersebut, Søren Kierkegaard, seorang teolog, filsuf yang sangat jenius, penulis dan penyair dari Denmark yang hidup 200 tahun yang lampau itu, menggambarkan keadaan manusia di masa itu maupun di masa sekarang. Memang, Søren Kierkegaard dikenal sebagai seorang yang sangat piawai dalam menjelaskan prinsip-prinsip yang penting melalui cerita-cerita yang menarik dan yang mudah untuk dipahami. Kali itu, yaitu melalui kisah tentang label-label harga yang ditukar tadi, yang menunjukkan betapa banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang sangat berharga dengan hal-hal yang rendah nilainya. Alhasil, apa yang sangat bernilai mereka remehkan. Sedangkan apa yang murahan justru mereka puja. Artinya, tata nilai atau value system yang diyakini oleh orang-orang tersebut dalam keadaan terbalik. Sebagai contoh dari keterbalikan ini adalah
Tidak sedikit orang yang memandang kejujuran, kerendahan hati, dan pengabdian sebagai sikap yang tidak berharga, suatu kebodohan, dan sudah ketinggalan zaman. Sedangkan sikap mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara, sikap suka pamer atau flexing, dan hidup seperti benalu justru dipandang sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang hebat. Padahal tata nilai yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab ini mengakibatkan orang mengejar hal-hal yang sebenarnya bersifat semu dan hampa. Mereka sama seperti orang yang mengejar fata morgana. Itulah orang yang sementara berjalan di padang gurun yang ganas dan tercekik oleh rasa haus, melihat dari kejauhan nampak sebuah danau yang airnya jernih kebiru-biruan. Segera orang itu berlari menuju ke danau tersebut dengan harapan bahwa di situ ia akan dapat melepaskan dahaga yang menguasai dirinya. Hanya saja ketika ia tiba di tempat yang terlihat seperti sebuah danau tadi, ternyata yang ia dapati hanyalah hamparan pasir yang kering dan gersang belaka. Orang itu mengejar fata morgana. Sesungguhnya hal seperti itulah yang dialami oleh orang yang hidupnya semata-mata mengejar harta, tahta, dan nama alias ketenaran. Itulah orang-orang yang berharap bahwa dirinya akan memperoleh gelar sebagai crazy rich atau sultan. Mereka berharap akan menemukan mata air di tengah fata morgana. Patut saudara ketahui, seperti yang berulang-ulang telah saya utarakan, bukan berarti saudara tidak boleh memiliki kekayaan yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, atau nama yang tenar. Boleh saja, asal semua itu saudara peroleh dengan cara-cara yang halal dan hidup saudara tidak terikat kepada hal-hal yang tidak abadi tersebut. Boleh saja, asal saudara tidak menjadikan semuanya itu sebagai ukuran dari harga diri saudara. Sebab bila hal-hal yang tidak abadi itu yang saudara jadikan sebagai dasar dari harga diri saudara, maka sesungguhnya saudara telah membangun kehidupan di atas pasir. Alhasil, ketika angin, hujan, dan banjir persoalan datang melanda, sehingga kekayaan, kedudukan, dan ketenaran tersebut tergerus, maka di saat itu kehidupan saudara akan terjerumus ke dalam keruntuhan dan saudara akan mengalami post-power syndrome. Karena berdasarkan hal-hal yang saudara pandang berharga tadi, saudara menentukan nilai diri saudara. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saudara mengukur harga diri saudara? How do you measure your self-worth? Apakah saudara mengukur harga diri saudara sekadar berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran? Atau atas dasar yang lain, yaitu yang diajarkan oleh Alkitab? Bertitik tolak dari pertanyaan tersebut, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam hal ini yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan saya mengundang saudara dimanapun saudara saat ini berada untuk membaca ayat 10 bersama-sama dengan saya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sepanjang bulan ini kita menelaah sebagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di masa itu, yaitu 2000 tahun yang lampau, kota yang sekarang berada di wilayah negara Turki ini merupakan sebuah kota pelabuhan dan perdagangan yang penting untuk wilayah Laut Tengah. Bukan itu saja. Kota Efesus juga dipenuhi dengan tempat penyembahan berhala dengan kuil Dewi Artemis sebagai kuil utamanya. Di samping itu peninggalan arkeologis juga menunjukkan bahwa kota Efesus merupakan kota yang diwarnai dengan amoralitas.
Di tengah lingkungan yang sangat hedonis atau masyarakat yang mengutamakan kenikmatan duniawi, itulah jemaat di kota Efesus berada. Dalam situasi seperti itu, maka orang akan cenderung menjadikan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran sebagai hal-hal yang paling bernilai. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 1 yang telah kita pelajari di minggu pertama di bulan ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di kota Efesus agar mereka hidup selaras dengan panggilan Allah bagi mereka. Tentang hal itu ia menulis sebagai berikut. Sebab itu aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dengan kata lain, di ayat ini Paulus mengingatkan para pengikut Kristus agar mereka hidup berpadanan dengan tata nilai yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka. Tentu nasihat ini bukan hanya berlaku bagi pengikut Kristus yang berada di kota Efesus, namun juga bagi semua pengikut Kristus yang hidup di masa kini. Mereka harus mengetahui apakah sebenarnya yang membuat hidup mereka bernilai. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan terjebak dengan menjadikan kekayaan, kedudukan, dengan ketenaran sebagai hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan mereka. Dengan menelaah Efesus pasal 2 ayat 10 yang telah kita baca secara bersama tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa seharusnya hal-hal berikut inilah yang menjadikan hidup kita bernilai. Yaitu yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri kita. Saya ulangi, hidup kita menjadi bernilai karena yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri kita. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, yaitu dalam kalimat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang dimaksudkan tentang keberadaan kita sebagai buatan Allah ini, bukan hanya sebatas dalam hal keberadaan kita di dalam kandungan ibu kita, namun juga keberadaan kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, segera sesudah Rasul Paulus menyebut bahwa kita ini buatan Allah, maka ia meneruskannya dengan kalimat diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, melalui kalimat-kalimat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tersebut, Rasul Paulus memberi penjelasan. Apabila saudara dapat menjadi seorang pengikut Kristus, maka sesungguhnya hal itu adalah karena Allah bekerja di dalam diri saudara, yaitu dengan menciptakan saudara sebagai ciptaan yang baru. Dengan demikian, manusia saudara yang lama, yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa, dihapusnya dan dijadikannya saudara sebagai manusia yang baru. Kehidupan saudara yang lama, yaitu yang hampa dan sia-sia, diubahnya menjadi kehidupan yang baru, yaitu yang penuh dengan makna dan sangat berharga. Tentang hal ini perlu kita ketahui bahwa kata buatan pada kalimat kita ini buatan Allah di Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, adalah dengan menggunakan kata poiema. Dari kata poema ini kita memperoleh kata poem dalam bahasa Inggris yang artinya yaitu puisi atau syair. Itulah karya seni yang tersusun dari kata-kata. Karya seni yang digubah oleh seorang penyair dengan mengambil sehelai kertas dan sebuah pena, lalu menggoreskan kata-kata pada kertas tadi. Kata-kata biasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Kata-kata yang bersifat umum yang juga diucapkan oleh kebanyakan orang. Hanya saja sang penyair menyusun kata-kata yang biasa tadi menjadi sebuah puisi yang sangat indah dan penuh dengan makna. Puisi yang dapat menggugah hati dan semangat orang yang membacanya. Puisi yang menginspirasi orang yang merenungkannya. Puisi yang membuat hati orang hanyut dalam perasaan terharu ketika mendengarnya. Apa yang menjadi penyebab dari semua itu? Kertas yang digunakanкah? Pena yang dipakaikah? Kata-kata yang dituliskankah? Bukan.
Sebab kertas yang sama, pena yang sama, bahkan kata-kata yang sama dengan susunan yang berbeda tidak akan menghasilkan dampak yang sama seperti puisi yang digubah oleh penyair tadi. Jadi, apa yang menjadi penyebabnya? Orang yang mengubahnya. Itulah karya seni. Siapa yang menjadi pembuatnya yang akan menentukan nilai dari karya seni tersebut. Hal yang sama dengan karya lukis. Kain kanvas yang sama, cat dengan merek yang sama, figura yang sama, namun bila dilukis oleh pelukis yang berbeda, maka hasil dan nilai lukisannya akan sangat berbeda. Saudara lihat lukisan dari Van Gogh, pelukis yang sangat terkenal dari Belanda yang berjudul Labor in a Field atau pekerja di sebuah ladang. Lukisan tersebut terlihat seperti coret-coretan yang biasa saja. Semisalnya saya membuat lukisan yang mirip seperti itu lalu menjualnya, kira-kira berapa harganya? Kalau laku terjual 1 juta rupiah saja itu sudah luar biasa. Sedangkan karya Van Gogh tersebut pada tahun 2017 terjual dengan harga 81 juta US dollar atau 1,2 triliun rupiah. Jutaan lebih mahal dari hasil karya saya. Apa yang membedakannya? Siapa yang melukisnya? Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus tadi. Artinya kita ini merupakan karya seni yang dibuat oleh Allah sendiri. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi sebagai karya yang sangat indah. Dia adalah seniman yang teragung di seluruh alam semesta. Sehingga hasil karyanya sungguh tak ternilai harganya. Itulah nilai diri kita. Dari kehidupan yang tanpa makna, pekerjaan Allah di dalam diri kita, yaitu sentuhan tangan Allah melalui Kristus, telah memulihkan kehidupan kita dan menjadikan hidup kita sangat berharga. Selanjutnya, yang kedua, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah bagi diri kita. Saya ulangi, yang kedua, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah bagi diri kita. Di satu sisi, dia bekerja di dalam diri kita. Di sisi yang lain, dia bekerja bagi diri kita. Tentang hal tersebut, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, Rasul Paulus menulis, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita diciptakan dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, agar kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik di sini? Yang dimaksudkan adalah pekerjaan seperti menolong orang yang sedang dalam kesulitan, memberi bantuan kepada fakir miskin, menghibur orang yang sedang mengalami kedukaan, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Untuk apa kita melakukannya? Apakah agar kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa? Bukan. Karena seperti yang telah diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 yang telah kita baca tadi. Kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa karena anugerah Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Lalu kalau demikian itu apa kita melakukan kebaikan? Kita melakukannya sebagai tanggapan, yaitu ucapan syukur terhadap kebaikan yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Karena itu di ayat 10 tadi Paulus menulis, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sebelum kita melakukan pekerjaan yang baik itu, Allah telah mempersiapkannya. Menyiapkannya antara lain dengan terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Perbuatan baik yang ia lakukan dengan mengorbankan dirinya dalam Kristus bagi kita. Pengorbanan agar kita menjadi miliknya. Di situ kita menemukan nilai dari diri kita, yaitu seharga yang ia bayar agar kita menjadi miliknya. Bukankah nilai suatu barang adalah sebesar harga yang dibayarkan orang agar barang itu menjadi miliknya? Sebagai contoh, saya melihat sebuah arloji di toko. Saya bertanya kepada sang penjaga toko, berapa harga arloji itu? Ia menjawab, 1 juta rupiah Pak. Saya mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah
dan memberikannya kepada pelayan toko tadi. Dan pelayan itu memberikan arloji tadi kepada saya. Berapa nilai arloji yang sekarang menjadi milik saya tersebut? 1 juta rupiah. Yaitu sebesar harga yang telah saya bayarkan agar arloji itu menjadi milik saya. Suatu hari, saudara melihat arloji yang saya kenakan itu. Dan saudara tertarik untuk memilikinya. Namun saya berkata, arloji ini tidak saya jual karena ini merupakan arloji kesayangan saya. Tetapi karena saudara terus mendesak agar saya menjual arloji tersebut kepada saudara, maka akhirnya saya berkata, baiklah, saya jual arloji ini dengan harga 10 juta rupiah. Saudara membayarnya dan sekarang arloji itu menjadi milik saudara. Berapa nilai arloji itu sekarang? 10 juta rupiah. Yaitu sebesar harga yang saudara bayarkan supaya arloji itu menjadi milik saudara. Arloji yang sama namun nilainya menjadi berbeda. Yaitu karena harga yang lebih mahal yang telah saya bayarkan untuk memilikinya. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita. Hidup kita yang semula telah rusak oleh karena dosa. Sehingga kehilangan makna dan nilainya yang semula. Oleh karena anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus telah ditebusnya menjadi miliknya sendiri. Ia membayarnya secara lunas dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Sehingga bila orang bertanya kepada saya, berapa nilai diri saudara? Saya akan menjawab, senilai harga yang telah Yesus bayarkan di kayu salib untuk menebus hidup saya. Yaitu senilai hidup Kristus itu sendiri. Suatu nilai yang sangat mulia dan berharga. Itulah nilai diri saya dan diri saudara di dalam Kristus. Itulah pekerjaan Allah bagi diri saudara. Sekarang yang ketiga, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Saya ulangi, yang ketiga, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Yang saya maksudkan dengan kalimat ini adalah karena Allah bekerja melalui diri kita untuk menggenapi maksudnya, maka diri kita menjadi sangat-sangat berharga. Hal itulah yang antara lain dapat kita lihat melalui keberadaan dari sepasang bajai berwarna biru yang ditempatkan di lobi dari Hotel Tentrem di kota Yogyakarta. Bajai yang biasa saja, seperti layaknya bajai, yaitu kendaraan umum beroda 3. Namun jangan anggap remeh kedua bajai tersebut. Kalau semisalnya saudara berkata kepada manajemen Hotel Tentrem, yaitu hotel tempat di mana kedua bajai itu berada, saya ingin membeli bajai ini. Berapa harganya? Saya yakin pihak manajemen Hotel Tentrem akan menjawab, maaf, bajai ini tidak dijual. Mengapa demikian? Karena latar belakang sejarah dari kedua bajai tersebut. Lebih tepatnya, karena siapa yang pernah menggunakan bajai itu? Kedua bajai yang nampak sederhana tadi pernah digunakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala ketika mereka berdua menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU pada tahun 2014. Sebagai akibat ketika pemilik Hotel Tentrem bermaksud membeli kedua bajai tadi dari supir bajai yang memilikinya, ia harus rela merogoh kantong untuk membelinya dengan harga sebesar 120 juta rupiah untuk setiap bajai itu. Padahal harga bajai bekas seharusnya hanya sekitar 20 juta rupiah saja. Harga bajai itu naik berkali-kali lipat karena siapa yang pernah menggunakannya. Kalau semisalnya saya menggunakannya, saya duga harga bajai itu tidak akan berubah sama sekali. Tetapi karena pernah dipakai oleh pribadi-pribadi yang kemudian terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, maka harganya meningkat jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Demikianlah halnya dengan nilai hidup kita. Kehidupan kita menjadi sangat bernilai karena pekerjaan Allah yang Dia lakukan melalui hidup kita. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus dalam kalimat yang terakhir Efesus pasal 2 ayat 10 sebagai berikut. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Hidup di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan kata lain, Allah mau agar kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai kepanjangan tangan Allah di tengah-tengah dunia.
Perbuatan-perbuatan baik yang dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi ditulis sebagai pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sehingga dengan demikian, ketika kita menolong orang yang menderita, maka sesungguhnya kita telah menempatkan diri kita sebagai tangan Tuhan dalam menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Ketika kita menghibur orang yang berduka, sebenarnya dengan demikian kita menaruh diri kita sebagai alat Tuhan dalam menghibur orang yang berputus asa. Tentang hal itu kita perlu mengingat doa yang dipanjatkan oleh Fransiskus dari Assisi, pendiri Ordo Fransiskan yang berasal dari kota Assisi di Italia dan yang hidup 800 tahun yang lampau. Doanya yang sangat terkenal yang antara lain dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Tuhan, jadikan aku alat pembawa damai-Mu. Di mana terdapat kebencian, jadikan aku pembawa kasih. Di mana terdapat luka, jadikan aku pembawa pengampunan. Di mana terdapat keraguan, jadikan aku pembawa iman. Di mana terdapat keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Di mana terdapat kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Di mana terdapat duka cita, jadikan aku pembawa sukacita. Itulah doa dari orang yang menempatkan dirinya sebagai kepanjangan tangan Allah dalam membawa kesembuhan bagi dunia. Orang yang menyerahkan diri agar Allah bekerja melalui hidupnya. Itulah pola kehidupan yang menjadikan hidup kita sangat bernilai. Di sepanjang bulan ini, berdasarkan sebagian dari surat Efesus, kita telah menelaah 4 pertanyaan yang mengubah kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengapa aku ada di dunia ini? Why am I here? Melaluinya kita melihat tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu pertanyaan, siapakah diriku yang sebenarnya? Who am I? Melalui pertanyaan tersebut, kita mengenal identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah rencana Tuhan bagi diriku? What is God's plan for me? Melalui pertanyaan tersebut, kita melihat betapa besar kasih, anugerah, dan kebaikan Allah terhadap diri kita. Hari ini, kita menelaah pertanyaan yang keempat, yaitu, bagaimana aku mengukur harga diriku? How do I measure my self-worth? Melalui pertanyaan tersebut, kita melihat tata nilai hidup kita, yaitu dengan memeriksa apakah yang menjadikan diri kita berarti dan berharga. Apakah karena hal-hal yang bersifat tidak abadi, yang akan lapuk karena hujan dan musnah karena dimakan oleh ngengat, yaitu seperti kekayaan, kedudukan, atau ketenaran yang semuanya bersifat tidak kekal? Ataukah karena karya Allah di dalam diri kita, bagi diri kita, dan melalui diri kita? Perlu kita ingat bahwa pekerjaan atau karya Allah selalu bersifat mulia. Sehingga apabila itu yang menjadi dasar bagi nilai diri kita, maka hidup kita pun akan menjadi mulia. Karyanya yang ia lakukan dalam anugerah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah yang ia buktikan dan wujudkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Anugerah yang membarui, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kehidupan yang maksimal dan penuh dengan makna. Seize the day, carpe diem. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Anugerah yang Kau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Di dalamnya Engkau menebus hidup kami dari kesia-siaan. Melaluinya Allah berkarya dalam hidup kami. Allah berkarya bagi kami. Dan bukan itu saja, Allah juga bermaksud untuk berkarya melalui hidup kami. Sehingga dengan demikian hidup kami yang tadinya sia-sia, hampa, dan tanpa makna, hidup yang penuh dengan arti, hidup yang tidak sia-sia, hidup yang berguna, hidup yang mulia, hidup yang memiliki nilai yang sangat mahal, yaitu karena karya-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus,
Ajar kami untuk hidup dalam kehidupan yang sedemikian. Sehingga dalam kehidupan kami yang satu kali dunia ini, kami mengisinya bukan dengan hal-hal yang tidak abadi, tapi mengisinya dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menjadikan hidup kita mulia juga. Oh Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini, menyerahkan kehidupan dari jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon, biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu menjamah setiap orang yang dalam keadaan putus asa. Mengangkat harga diri mereka, mengangkat harkat hidup mereka, dan menjadikan hidup mereka yang satu kali di dunia ini hidup yang penuh dengan sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa mujizat itu, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyediakan jalan keluar. Karena kepada-Mu ya Tuhan Yesus, pribadi gembala baik yang kuasa kasih dan kesetiaannya tidak pernah berubah itu, kami menaruhkan harapan kami di dalam doa, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.